Om Swastiastu, salam harmoni. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial mengenai cara login ke Quizizz dan mengenalkan fitur-fitur yang ada pada Quizizz yang akan digunakan untuk pembuatan kuis sebagai media evaluasi untuk siswa. Pertama-tama, kita buka dulu Google. Kemudian, kita cari laman Quizizz-nya dulu, yaitu quizizz.com. Jika sudah seperti ini, apabila Bapak atau Ibu guru belum memiliki akunnya, kita sign up terlebih dahulu. Kemudian, jika sudah seperti ini, agar lebih mudah, Ibu atau Bapak guru dapat langsung memilih Sign Up with Google, agar dapat langsung terhubung ke akun Google-nya. Tapi karena saya sudah memiliki akun, jadi saya akan langsung login saja. Nah, kemudian tampilan Quizizz-nya akan seperti ini. Yang paling atas ini adalah nama akun yang kita gunakan. Kemudian di bawahnya ada menu Explore, My Library, Report, Classes, Setting, dan lainnya. Untuk membuat quiz, kita langsung dapat memilih menu Create. Kemudian pilih Quiz. Nah, kemudian jika sudah muncul seperti ini, di sini kita dapat memberikan nama kuisnya. Misalkan saya akan memberikan nama Quiz IPS 1. Nah, kemudian di sini subjeknya pilih sesuai kuis yang diberikan. Di sini saya memilih Social Studies, kemudian Next. Nah, selanjutnya di sini terdapat beberapa tipe yang dapat digunakan untuk pembuatan soalnya. Yang pertama ada multi-choice, yaitu untuk soal pilihan ganda. Yang kemudian yang kedua ada checkbox, yaitu untuk pilihan jawaban lebih dari satu, di mana siswa dapat memilih jawaban lebih dari satu pada soal tersebut. Kemudian ada fill in the blank, atau isi bagian yang kosong, yaitu jenis pertanyaan yang ditujukan untuk jawaban yang singkat. Kemudian ada poll atau polling, yaitu jenis pertanyaan ini tidak memiliki jawaban dan ditujukan hanya untuk mengetahui jawaban atau pendapat siswa terkait sesuatu hal. Selanjutnya ada open-ended, yaitu mirip dengan soal esai tapi dibatasi penulisannya, yaitu 1000 karakter atau 1000 huruf saja untuk penulisan jawabannya. Kemudian ada slide. Slide ini di mana pada menu slide kita dapat menjadikan kuis yang kita buat bentuknya seperti slide PowerPoint. Di sana kita juga bisa menambahkan gambar-gambar dan banyak terdapat simbol-simbol matematika untuk membuat rumus-rumus juga bisa. Misalnya di sini kita menggunakan pilihan ganda. Maka kita akan klik multiple choice. Nah, di sini akan muncul question 1 atau question 1, yang artinya pertanyaan yang pertama. Kemudian ada write your question here, berarti di sini tempat untuk menulis pertanyaannya, atau bisa dengan menggunakan gambar. Nah, ini adalah pilihannya. Kemudian, selain itu bisa juga pertanyaannya ini menggunakan rumus-rumus matematika, atau di sini, math equation. Selain itu, selain pertanyaannya yang dapat menggunakan gambar dan simbol-simbol atau rumus matematika, pilihan jawabannya juga dapat kita isikan gambar dan juga simbol atau rumus matematika. Di sini terdapat 4 pilihan jawaban yang dapat kita berikan, dan jika ingin menambahkan lagi, kita bisa klik Add Answer Option. Nah, di sini terdapat 5 pilihan jawaban. Di sini juga terdapat fitur audio dan video, tetapi fitur ini berbayar sehingga kita hanya bisa menggunakan fitur gambar saja. Nah, pada pilihan Math Question ini, di mana guru dapat menuliskan soal atau pertanyaan yang menggunakan rumus-rumus matematika.
Nah, di sini terdapat berbagai macam simbol yang dapat digunakan untuk menulis rumus-rumus ataupun simbol-simbol matematika. Nah, kemudian di sini ada tanda centang atau checklist pada opsi jawabannya. Ini digunakan untuk memilih jawaban yang benar dari soal yang telah kita buat atau kunci jawabannya. Kemudian paling bawah ini adalah pengaturan waktu lamanya tampil satu soalnya. Jadi, siswa akan diberikan waktu untuk mengerjakan masing-masing soalnya. Waktunya ada dari 5 detik sampai dengan 15 menit. Kemudian, ini yang paling kanan adalah tampilan yang akan muncul pada handphone atau laptop siswa saat mereka mengerjakan soal. Misalnya di sini saya akan membuat contoh soal, yaitu kemudian di sini option jawabannya yaitu guru, dokter, tukang cukur, dan koki. Kemudian jawaban yang benar adalah yang keempat, yaitu koki. Maka kita akan checklist atau mencentang pilihan jawaban yang keempat. Nah, di sini merupakan tampilan soal dan jawabannya pada HP atau laptop siswa. Selanjutnya saya akan setting waktunya, yaitu saya berikan waktu 20 detik untuk siswa mengerjakan soal satu ini. Nah, waktunya ini juga nanti akan tampil di HP atau laptop siswa saat mereka sedang mengerjakan soalnya. Dan jika waktunya habis, maka siswa lanjut ke soal berikutnya dan soal itu otomatis tidak terjawab. Kemudian, jika sudah selesai menulis soal dan jawabannya serta mengatur waktunya, kita pilih tanda save. Nah, sehingga soal sudah tersimpan. Di sini kita baru membuat satu soal saja. Untuk membuat soal berikutnya, pilih New Question. Kemudian untuk soal yang kedua, saya juga akan menggunakan pilihan ganda, sehingga saya pilih multi choice. Nah, di soal kedua ini, saya akan mencoba menggunakan soal gambar. Di sini saya tulis dulu, perhatikan gambar. Kemudian untuk menambahkan gambar, kita pilih image, kemudian klik ini. Nah, nanti akan langsung nyambung ke komputer kita, kemudian cari tempat menyimpan gambarnya. Nah, saya akan menggunakan gambar yang ini. Kemudian open. Selanjutnya done. Nah, gambarnya akan muncul seperti ini. Selanjutnya, saya akan tulis soalnya, yaitu jenis kegiatan ekonomi apa yang terdapat pada gambar. Selanjutnya, jika sudah, tuliskan jawabannya, yaitu yang pertama ada konsumsi, yang kedua ada distribusi, yang ketiga ada produksi, dan yang keempat yaitu konstruksi. Kemudian centang jawabannya yang benar. Selanjutnya, atur waktu pengerjaannya. Di sini saya atur waktunya yaitu 2 menit, sehingga siswa dapat waktu 2 menit untuk mengerjakan soal ini. Nanti tampilan di HP siswa akan seperti ini terlihat. Untuk menjawab soalnya, misalkan siswa memilih jawabannya yang benar, yaitu produksi.
Maka caranya yaitu siswa dapat mengklik pilihan produksi ini. Kemudian akan muncul soal berikutnya. Kemudian jika sudah selesai menulis soal dan jawaban, kita pencet save. Nah, di sini sudah terdapat 2 pertanyaan atau 2 soal yang telah kita buat. Untuk menambah soalnya menjadi lebih banyak, caranya sama seperti tadi, dengan memilih new question. Lalu pilih tipe soal yang ingin diberikan, kemudian tulis pertanyaan serta jawabannya seperti tadi, dan jangan lupa untuk mengatur waktu pengerjaan setiap soalnya. Nah, kemudian jika sudah selesai, misalnya, di sini saya hanya mencontohkan pembuatan 2 soal saja. Jika sudah selesai, selanjutnya di sebelah kanan terdapat beberapa fitur, yaitu yang paling atas ini digunakan untuk mempercantik tampilan kuis dengan cara menambahkan gambar. Caranya yaitu klik image, kemudian pilih gambar yang ingin digunakan. Misalkan di sini saya menggunakan gambar pasar. Dan open. Nah, ini adalah gambarnya. Selanjutnya, di bagian bawah ini terdapat pilihan bahasa. Di sini saya akan menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian di sini select grade ini adalah pilihan kelas. Untuk kelas berapa soal tersebut kita berikan. Misalkan di sini untuk kelas 4. Kemudian di bawahnya ini settingannya ini mau publik atau private. Di sini saya pilih publik. Jika saya memilih publik, berarti postingan ini atau soal ini akan dapat dilihat oleh semua orang, dan jika memilih private berarti hanya kita saja yang dapat melihatnya. Kemudian jika sudah, kita pilih save. Nah, ketika sudah selesai, kita ke pojok kanan atas pilih publish. Nah, di sini terdapat link quizesnya, kita dapat mengkopinya. Nah, ini kita sudah membuat quiz IPS dengan 2 soal atau 2 pertanyaan. Untuk di-share ke siswa, caranya ada 2, yaitu pertama start a live quiz dan essay homework. Jadi, quizzes ini bisa disambungkan ke Google Classroom. Jadi, quiz ini bisa di-share di Google Classroom dan dijadikan sebagai tugas rumah untuk siswa. Sehingga siswa kapan saja bisa mengerjakan soal di quizzes ini. Tetapi, jika ingin siswa pada saat itu harus mengerjakan quiznya, maka pilih yang Start a Live Quiz. Nanti saat mengerjakan quiz ini, siswa mengerjakannya secara berbarengan dengan teman-temannya. Jadi akan lebih seru karena para siswa akan berkompetisi dalam mengerjakannya untuk mendapatkan peringkat paling atas. Di menu Start a Live Quiz ini ada 2 pilihan, yaitu Classic dan Instructor Page. Kemudian kita pilih yang Classic. Nah, kemudian jika kita ingin menggunakan Google Classroom, di sini juga terdapat menu Select untuk menghubungkannya pada Google Classroom. Kemudian di bawahnya settingannya, yaitu yang pertama ada participant attempts, yaitu berapa kali siswa dapat mengerjakan quiz ini. Di sini misalkan saya memilih siswa dapat mengerjakannya berkali-kali, atau ibu bapak guru dapat memilih 1, 2, sampai 5 kali siswa dapat mengerjakannya. Kemudian ada name factory, yaitu siswa hanya dapat menggunakan nama yang dihasilkan oleh quizzes. Artinya, kalau kita mengaktifkannya, maka siswa atau nama siswa yang terlibat dalam kuis ini tidak memakai nama asli, jadi kita nonaktifkan saja. Selanjutnya yaitu Show Answer During Activity, yaitu tunjukkan jawaban yang benar setelah siswa ini menjawab 1 pertanyaan. Ini bisa diaktifkan atau dinonaktifkan di bagian ini. Selanjutnya ada Show Answer After Activity, yaitu tunjukkan jawaban setelah selesai menjawab semua pertanyaan. Di sini saya aktifkan, sehingga nanti di akhir kuis setelah siswa selesai mengerjakannya,
siswa dapat melihat kembali soal yang berisi jawaban yang benar. Kemudian selanjutnya ada menu Activity Setting. Yang pertama ada Power Up atau bonus, yaitu bonus poin kepada siswa, di mana ketika siswa menjawab soal dengan benar secara berturut-turut 2 kali, akan berbeda hasilnya dengan siswa yang menjawab benar beruntun 3-5 kali. Poinnya itu akan berbeda. Di sini saya aktifkan. Selanjutnya ada timer. Di sini siswa bisa melihat waktu durasi pengerjaannya. Tinggal berapa menit atau berapa detik saat mengerjakan soal. Di sini kita on-kan atau default timer. Selanjutnya ada show leaderboard. Show leaderboard yaitu peringkat siswa ketika mengerjakan suatu soal. Siswa dapat melihat mereka ada di peringkat berapa di antara teman-temannya. Kemudian ada shuffle question, yaitu pilihan untuk mengacak soalnya pada setiap anak. Kita bisa aktifkan atau nonaktifkan. Selanjutnya ada shuffle answer option. Nah, di sini pilihan untuk mengacak jawaban pada setiap siswa. Selanjutnya ada pilihan redemption question, yaitu pertanyaan penebusan, artinya memberikan siswa untuk mencoba kembali beberapa pertanyaan yang salah. Sebaiknya ini dinonaktifkan saja. Selanjutnya yaitu ada show memes atau meme, biasanya memperlihatkan gambar-gambar lucu setelah selesai menjawab satu pertanyaan. Kemudian jika sudah mengatur, kita pilih continue. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Ini adalah tampilan pada guru. Di sini kita bisa full screen. Kemudian di sini kita bisa mengatur tema yang ingin digunakan. Tapi untuk yang gratis hanya ada 3 pilihan tema saja. Ini pilihan tema kedua, kemudian yang ketiga yang ini. Di sini saya menggunakan tema yang pertama saja. Nah, dan untuk pilihan tema yang di bawah ini adalah pilihan tema yang berbayar. Nanti share-nya ke siswa adalah yang ini. Ada 2, yaitu ada joinmyquizzes.com dan kodenya atau share via apa. Di sini sudah terdapat beberapa pilihan. Nah, di sini juga terdapat linknya, tinggal kita copy saja, tekan tanda yang ini. Dan jika menggunakan Google Classroom, kita dapat klik Google Classroom, nanti akan masuk ke Google Classroom mereka. Jika ingin share-nya ke grup WhatsApp, tinggal copy saja linknya, kemudian berikan ke grup WhatsApp siswa. Ini linknya kita bisa copy di sini. Dan misalkan sudah mulai kuisnya, kemudian ada anak atau siswa terlambat untuk join quiz. Nanti kita dapat memberikan kodenya. Kodenya ini kepada siswa, sehingga siswa dapat tetap mengerjakan kuisnya. Setelah itu, kita dapat pilih start untuk memulai kuisnya. Nah, selain itu di sini pada bagian bawah ini terdapat waiting room, yaitu nanti akan terdapat nama-nama siswa yang akan join pada kuis ini. Baik, selanjutnya. Nah, untuk menu-menu yang lainnya itu di sini yaitu ada menu explore. Menu explore ini yaitu terdapat beragam kuis yang dibuat oleh orang lain. Kita dapat melihatnya di sini. Kuis-kuis yang dibuat oleh orang lain ini juga bisa kita gunakan dan memberikannya kepada siswa. Misalnya sistem operasi. Nah, di sini juga terdapat pilihan yaitu ingin siswa mengerjakannya secara berbarengan atau dijadikan tugas siswa. Kemudian di sini ada menu My Library. Nah, di sini terdapat kumpulan kuis-kuis yang sebelumnya pernah kita buat. Semua kuisnya akan tersimpan di sini. Selanjutnya ada menu report.
Pada menu report ini, kita dapat melihat dan mendownload hasil dari kuis yang telah dikerjakan siswa. Ini adalah hasil dari beberapa kuis yang telah dikerjakan siswa. Selanjutnya ada menu classes. Classes ini yaitu kita bisa membuat kelas di kuisis ini. Selanjutnya ada memes atau sering kita sebut meme adalah gambar-gambar lucu. Jika kita ingin membuat sendiri memenya, bisa langsung dengan memilih bagian ini, klik memes. Nah, kemudian di sini kita dapat membuatnya sesuai keinginan kita. Nah, ini merupakan beberapa fitur dan fungsinya yang dapat saya jelaskan. Untuk keluar dari krisis ini tidak perlu melakukan logout. Jika akun ini akan selalu digunakan nantinya, cukup dengan menutupnya saja atau menekan close. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Atas waktu dan perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan menghaturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Salam harmoni.